Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 20 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Hipokrit. Firman Tuhan terambil dalam Markus 12 ayat yang ke-38 sampai dengan ke-40. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat di depan rumah ibadah, di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedangkan mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami dijauhkan daripada dosa kemunafikan, dosa hipokrit yang dilakukan, yang dicatat di dalam firman Tuhan, dan Tuhan menegur sedemikian keras tentang dosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dosa hipokrit, dosa kemunafikan. Kalau kita telah, apa artinya munafik? Munafik itu artinya luar dan dalam itu tidak sama. Kalau di luar warnanya merah, di dalamnya ternyata hitam. Di luarnya warnanya kuning, di dalamnya ternyata hitam. Di luar warnanya hijau, di dalamnya ternyata hitam. Di luar warnanya emas, tetap saja di dalamnya adalah hitam. Itu yang disebut dengan dosa hipokrit. Sebuah keberdosaan yang dikemas dengan gambaran warna-warni yang tampil di luar, yang mengesankan dengan banyak aspek penampilan yang ada di luar. Di luarnya kelihatannya tulus, dalamnya hitam. Di luarnya kelihatan baik, dalamnya hitam. Di luarnya kelihatan suka menolong orang, dalamnya hitam. Hitam semuanya. Hitam itu adalah lambang dosa, lambang keberdosaan. Apa motivasinya? Motivasinya kalau kita melihat, motivasi dasar adalah manusia itu ingin menerima kemuliaan, kehormatan. Catatan Alkitab disebut apa? Ayat 38. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Jubah panjang, penghormatan di pasar. Kebiasaan zaman terdahulu itu berjubah panjang itu kemudian seringkali ada bunyi-bunyian di ujung daripada jubahnya tersebut. Ada bunyi-bunyian, lonceng-lonceng kecil atau bagaimana. Lalu diiringi biasanya juga dengan gemerlap. Itu gambarannya itu jelas sekali seperti Herodes berjubah ungu. Artinya dia mengenakan apapun aksesori di dalam dirinya untuk membuat orang berpusat kepada dirinya, mengaguminya. Lalu apa yang diharapkan tatkala orang mengagumi? Yaitu memuji dia. Wah hebat, wah luar biasa, wah saleh, wah baik, wah kudus ini orang luar biasa. Tatkala orang mengangguk-anggukkan kepala, terkagum-kagum dengan penampilan apa yang ada di luar bagi orang-orang hipokrit, puaslah hatinya, bahagialah dirinya. Lalu firman Tuhan katakan mereka suka menerima penghormatan. Orang hipokrit itu tujuan akhirnya adalah gila hormat. Tujuannya akhirnya gila hormat. Segala upaya akan dilakukan. Kalau kita melihat ada orang yang suka berbuat baik di TikTok, di media sosial. Berbuat baik mungkin memberi uang 1 juta, mungkin memberi handphone. Lalu mereka-mereka yang dalam kondisi susah, kondisi miskin, mungkin zaman terdahulu tukang beca, atau pengumpul barang bekas, atau seorang ibu-ibu tua yang berjualan tidak laku-laku. Lalu dia memberikan sebuah kebaikan, kemudian direkam di dalam sosial media, lalu kemudian disebarluaskan, dan dia menikmati semuanya itu. Di satu pihak betul dia berbuat baik, tapi motif dasarnya dia menghormati, dia viral, dianggap sebagai orang baik, sebagai orang yang berbudi luhur, dia viral. Ada kasus yang pernah saya lihat, dia melakukan sebuah katakanlah rekaman media, menolong seseorang, lalu kemudian dijanjikan itu akan diberikan 5 juta rupiah. Setelah selesai acara dan rekaman tersebut, ternyata yang diberikan tidak sejumlah itu, setengahnya atau kurang. Jadi ada banyak motif, termasuk tatkala orang terjadi bencana alam, lalu kemudian foto-foto di tengah bencana, pasang spanduk, lalu menyebutkan ini donasi sumbangan dari siapa, besar-besar ditulis di sana. Lalu kemudian apa yang sedang visi yang utamanya? Apakah membantu atau ingin menunjukkan pamer kebaikan kepada orang lain?
Saudara, pamer kebaikan juga adalah sesuatu yang sifatnya itu hipokrit. Sifatnya adalah kemunafikan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang diberikan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Tatkala engkau kemudian melakukan seluruh kebaikan itu diekspos sedemikian rupa, kalau bisa diketahui oleh seluruh dunia ini, maka kita sedang jatuh ke dalam sebuah dosa hipokrit. Berbuat baik tapi di dalamnya terselubung keinginan sifat-sifat yang gila hormat. Namun pada kenyataannya sesungguhnya kalau kita baca kepada bagian-bagian selanjutnya, apa yang firman Tuhan katakan ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan, memperhatikan bagaimana banyak orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah uang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahan, dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Semua yang ada padanya dan seluruh nafkahnya. Tatkala kita tidak ingin masuk ke dalam dosa hipokrit, dosa kemunafikan, dosa bermuka dua, luar dan dalam tidak sama. Luarnya kuning, dalamnya hitam, luarnya merah, dalamnya hitam, luarnya hijau, dalamnya hitam, luarnya ungu, dalamnya hitam. Itu hipokrit mengemas sedemikian rupa. Dan hipokrit itu dasarnya adalah kejahatan. Dan dia tidak ingin ada orang memuji pihak lain melebihi dirinya. Dia ingin jadi pusat. Itu yang terjadi pada Herodes. Semua rakyat mengeluk-elukannya. Sewaktu dia melakukan katakanlah pidato. Ini bukan suara manusia tapi suara Tuhan. Dan kemudian Herodes mati ditampar oleh malaikat Tuhan dan mati dimakan cacing-cacing. Apa yang firman Tuhan katakan, justru janda miskin inilah yang memberikan 2 peser, yaitu 1 duit, yaitu seluruh nafkah yang ada padanya. Dialah yang memberikan jauh lebih besar daripada orang-orang kaya itu, yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Apa yang Tuhan ingin lihat dari hidup kita? Berhati-hatilah, dosa hipokrit itu sangat dikecam oleh Tuhan, sangat dikutuk oleh Tuhan. Maka yang terpenting dalam hidup ini, bila kita menjadi orang-orang yang menjaga hati tanpa motivasi. Sewaktu kita berbuat baik sekalipun, berhati-hati, ada keinginan mencuri kemuliaan Allah. Ada keinginan penghormatan yang siogianya diberikan kepada Allah, dirampas oleh dirinya sendiri. Dan Tuhan digeser dalam hidupnya. Ada keinginan di dalam hidupnya itu, dirinya lah yang harus didudukan di atas tahta. Dirinya lah yang harus bermahkotakan mahkota emas. Dirinya lah yang harus memegang tongkat kepemimpinan. Dan setiap orang harus datang bersujud di bawah kakinya, mencium kakinya, memuliakannya, menghormatinya. Inilah orang yang gila kemuliaan dan gila kehormatan. Setiap kita bisa jatuh ke dalam dosa hipokrit. Setiap kita jatuh bisa jatuh ke dalam dosa gila hormat. Setiap kita punya potensi ingin hidup melebihi Tuhan, maka berhati-hatilah kepada dosa hipokrit ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan supaya dijauhkan daripada dosa hipokrit. Berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.